3. Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan segala kelimpahan rezeki, keharmonisan dalam keluarga, dan kesehatan yang prima oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Hari ini ada sesuatu yang berbeda ya. Master Ong lagi ada di studionya Seram Midnight. Jadi minjem di studionya Seram Midnight untuk konten kali ini ya, karena ada tamu spesial di konten kali ini. Hari ini kita tidak bahas tentang ramalan, tidak bahas tentang sesuatu yang prediksi-prediksi ya, tapi Mas Om mengundang seorang yang dikenal sebagai anak indigo ya. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, karena Mas Om sering juga di kontennya Seram Midnight. Nah, kita sambut tamu kita. Lala. Formal amat sih. Aduh, jadi ketawa deh. Orang ini konten serius ini. Iya. Gimana, apa kabar? Apaan sih? Aduh, gimana? Ya udah, gimana? jadi hari ini kontennya kita mau bahas tentang yang apa ya, suka dukanya seorang indigo. Iya. Kan Mami Lala ini kan ya dikenal sebagai anak indigo, seseorang yang punya kemampuan secara indera keenam, bisa melihat yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ya, kelihatan pasti bisa dong ya. Tidak kelihatan, tidak semua orang bisa lihat. Ya. Nah, banyak hal kan jadi dikategorikan sebagai indigo itu tentu saja ada sisi positif dan sisi negatif. Sebelum mungkin Master nanya, mau jelaskan dulu tentang indigo ya. Jadi istilah indigo, sebenarnya indigo itu artinya kan ungu, ya, nila, warna nila. Nah, sebenarnya indigo itu dipopulerkan oleh orang bule ya. Jadi itu adalah spektrum warna, sebenarnya spektrum warna dari cakra-cakra. Ya, jadi manusia itu punya 7 cakra dominan di dalam tubuh kita ya, dan kemudian banyak ribuan cakra minor yang lainnya, tapi yang paling utama ada 7. Nah, masing-masing 7 ini ada warna-warnanya. Sedangkan warna indigo itu adalah warna pancaran dari Agnya ya, atau mata ketiga. Ya, jadi warna dari Agnya ini warnanya adalah indigo. Makanya orang-orang yang punya kemampuan untuk istilahnya melihat sesuatu itu biasa auranya berwarna indigo. Nah, spektrumnya. Kok bisa tahu warna spektrumnya seperti itu? Ya, memang ada frekuensinya ya. Jadi kalau di Rusia itu ada satu orang profesor yang meneliti tentang aura. Dan dia juga punya mesin aura. Jadi dengan mesin itu kita bisa melihat, awalnya mesin itu diciptakan untuk melihat warna-warna aura dari tumbuhan. Ya, jadi kalau mesin itu begitu ditaruh ke tumbuhan, taruh sana, kita kelihatan tuh warna-warnanya sekitarnya. Nah, termasuk manusia. Jadi kok jadi lupa ya nama mesinnya apa. Itu orang Rusia yang nemukan. Jadi manusia itu setiap cakra itu memancarkan energi. Ya, energi-energi ini membentuk warna. Nah, itu disebut dengan aura. Jadi aura itu adalah medan magnet sekitar tubuh kita ya. Jadi makanya aura itu ada atau enggak bisa gampang kok ngerasainnya. Misalnya kayak tangan kita aja dideketin pelan-pelan begini, lama-lama kayak seperti di tengah-tengahnya kayak ada membal gitu ya. Kayak ada sesuatu yang kayak menekan sana sini, kayak magnet. Jadi kayak ada benturan gitu ya. Nah, kalau orang yang peka banget, ketika kita dekat sama seseorang, kita akan merasa kayak ada kayak energi yang saling nabrak gitu. Jadi itu disebut dengan aura, medan magnet. Kita kalau deketan nabrak. Oke, jadi itu sedikit penjelasan dari Master Ong. Sekarang serius dong. Iya, aku serius. Aku sampai serius nih, gimana ini? terkesima ngeliat Master Ong. Iya.
Jadi gimana? Ya, kok jadi gimana saya yang host? Kebalik sih. Iya, iya, iya. Jadi mau apa? Ya, ini saya mau nanya nih, gitu. Kan Mami Lala ini kan dari kecil udah dikenal orang yang punya kemampuan, ya kan? Katanya banyak pengalaman dari kecil tuh suka ngelihat ya hantu lah, makhluk-makhluk astral dan sebagainya gitu. Nah, banyak anak-anak indigo yang berasa istilahnya itu tidak gitu diterima di keluarga. Kalau Mami Lala sendiri gimana? Diterima. Terima banget ya? Iyalah. Oh. Ya anak gue nih gitu kan. Karena kan banyak ya di yang setahu Master tuh ada orang-orang yang punya anak yang mungkin kena kekurangan pengetahuan orang tuanya juga kali ya. Mereka lama-lama merasa anaknya ini kayak aneh gitu ya, ngomong sendiri, kadang-kadang main sendiri, ya atau dia tiba-tiba bilang ada sana sini gitu ya. Jadi banyak orang tua pikirnya anak saya ini kayak something kelainan nih, atau ada sesuatu nih gitu ya. Dan ternyata di keluarganya enggak ya. Orang mama aja sampai disuruh, Bu, anaknya bawa aja ke Ustadz Danu untuk diruqyah. Aku teriak, kamu aja dulu yang diruqyah. Pergi. Oh, jadi sempat mau disuruh untuk diruqyah gitu. Sama tetangga. Aku bacotin, lu aja sono yang diruqyah. Orang gua nggak kenapa-napa. Oh, jadi tetangga ternyata kepo juga ya? Iya, karena lagi tuh sempet ngeliat kan, aku tuh abis ngapain gitu. Jadi aku tuh ada momen aku abis bantuin orang ya, kayak ada pembersihan di tempat kerjanya gitu loh. Itu umur berapa pembersihan di tempat? Itu yang masih tahun 2019, 2020 COVID gitu. Berarti udah 20-an lah ya? Ya pokoknya yang orang ngatain aku nyuruh ruqyah tahun-tahun segitu. Nah terus dari situ kan namanya orang yang aku tolongin itu kayak mau berbaik hati nih, mau ngasih apa gitu loh. Dia sempat kayak menanyakan mau dikasih uang sekian atau gimana. Nah aku orangnya, aku jujur aku suka uang, tapi karena aku nggak gimana-gimana gitu ya, jadi kayak lebih baik diganti ke sembako aja, jadi biar orang lain bisa ngerasain gitu loh. Jadi orang itu setelah diterapi sama Mami Lala beres, terus dia sebagai tanda balas jasanya mereka mau kasih uang, tapi Mami Lala suruh kasih bentuk sembako. Dan sembakonya kemudian bagiin ke orang-orang. Iya, di situ kalau nggak salah ada 100 pak gitu ya, 100 pak. Pokoknya di plastiknya ada beras, ada Indomie, pokoknya begitu-gituan lah sembakonya. Oh, gitu. Nah, jadi aku minta si orang yang aku tolongin ini ganti ke itu aja, ke sembako, dan mereka 2 mobil nganterin aku pulang. Hari itu juga nganterin aku pulang. Hari itu juga dia bagi-bagiin. Dan aku suruh mah tolong dicatat ya orang-orangnya, karena aku udah ngasih tahu, kasih ke yang bener-bener ngebutuhin aja, aku bilang itu ke mamaku. Karena di sana kan ada beberapa janda, yatim, gitu. Aku nggak bisa kasih uang, tapi setidaknya ini masuk ke perut kalian buat dimakan gitu loh, kepake gitu. Jadi intinya di keluarga Mami Lala tuh sangat mendukung sekali lah ya. Maksudnya walaupun anaknya punya kemampuan seperti ini, tidak dianggap sebagai sesuatu yang kayaknya aneh segala macam, malah sangat didukung gitu dari kecil ya. Berarti dari kecil sebenarnya nggak ada masalah apa-apa ya. Kan nggak ada masalah dari keluarga gitu ya. Kalau dari teman-teman waktu kecil gitu ada masalah nggak? Maksudnya kayak masih SD, SMP gitu? Iya, ada. Ada ya? Oh, yang beberapa cerita-cerita itu ya? Ada bilang, ih si Lala mah aneh, ngoceh-ngoceh sendiri, bodoh amat. Oh, jadi malah lebih kepada orang lain lah ya, tetangga yang kepo, teman-teman sekolah mungkin padahal ya tetangga tuh yang kepo, mereka juga tahu, kayak mereka lihat, ih Bu Lala lagi ada tamu ya. Enggak ada, itu siapa, kemarin saya lihat di atas lagi duduk ucang-ucang, cewek cakep, padahal kuntilanak. Kuntilanak. Oke. Jadi intinya ya sangat bersyukur gitu ya, bahwa keluarga itu mendukung banget. Kan ada juga orang-orang kan keluarganya nggak gitu ya. Dan memang di orang-orang Tionghoa dulu juga kalau misalnya ada anak-anak yang bisa kayak gitu malah dianggapnya nggak bagus gitu ya. Tapi jadi aku bersyukur gak? Hah? Kan aku begitu. Apanya?
Awalnya. Ya Master bersyukur gak? Kan punya pasangannya begitu. Ya nggak apa-apa kan sendiri yang milih, Oh. ya kan? Kamu udah tahu, ya kan? Nah intinya bahwa maksudnya di orang-orang Tionghoa dulu, ya sebelum sekarang lah ya. Kalau dulu tuh orang-orang yang punya kemampuan, misalnya bisa lihat hantu segala macam tuh dianggapnya tuh nggak baik, ya kalau di daerah saya. Dibilangnya kalau orang Hokkien tuh bilangnya ya apa Miaun Ke gitu. Miaun Ke itu maksudnya jiwanya lemah. Jadi baru bisa lihat setan-setan gitu. Jadi itu nggak bagus gitu loh konotasinya. Orang-orang bisa lihat hantu segala macam konotasinya negatif. Kalau sekarang malah banyak orang mencari supaya bisa jadi indigo, bisa lihat hantu gitu ya. Padahal ya. Kalau zaman dulu enggak, orang tuh anggapnya tuh aneh kalau orang-orang kayak gitu. Jadi bersyukur banget ada keluarga yang mendukung lah istilahnya gitu ya. Iya, karena ibaratnya karena kita tetap di backing sama keluarga sendiri, didukung, disupport ya. Ya walaupun sempet aku punya keluarga, aku punya kakak yang apaan sih orang nggak ada apa-apa kayak gini, tapi dia merasakan hal itu walaupun dia nggak bisa ngelihat hantu, dia nggak bisa mengetahui, tapi dia peka dengan energi. Kayak kok gue kayak ngerasa ini ya, kayak ngerasa begini ya, dan yang dia pas ngerasa begitu ya aku kasih tahu itu lagi ada itu, adalah ini lagi begini, kayak begitu. Biasanya orang itu jadi cenderung apa ya, cenderung istilahnya itu menolak, itu karena dia sendiri itu takut sebenarnya. Masa sih? Kebanyakan secara psikologisnya begitu. Misalnya dalam satu kelompok nih, tiba-tiba ada satu yang bilang, ih di situ ada yang duduk nih gitu. Kan yang lain nggak bisa ngeliat dong. Ya. Perasaan yang tercipta apa? Takut. Yang nggak bisa ngelihatnya jadi takut. Iya, nggak bisa lihat jadi takut kan. Iya. Kalau, ih, si Lala bilang ada gitu. Nah, biasanya karena perasaan takut itu kemudian lama-lama orang kadang suka cenderung menjauhi orang yang bisa lihat. Maksudnya, jangan deket-deket dia lah, ntar ada ya, itu jadi takut gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang kadang suka bully itu sebenarnya mereka tuh punya perasaan takut karena mereka nggak bisa lihat. Ya, jadi seperti itu secara psikologis saya sih sebenarnya. Jadi makanya kadang-kadang ada orang yang ngebully seperti itu. Nggak cuma di sekolahan, di tempat kerja dulu juga gitu. Apa namanya? Ya dia mempertanyakan, emang bener ya kamu bisa begini-gini. Pas udah dijelasin, terus coba dong lihat kalau ini gimana. Terus aku jawab dong, omongannya benar semua. Besoknya mereka nggak ada yang negor sama aku. Iya, jadi takut sebenarnya. Bilangnya nggak jelas. Dianggapnya orang aneh gitu, jadi takut. Terus dari situ nggak lama ya udah, aku dicari-cari kesalahan di tempat kerja. Padahal sebenarnya itu bentuk ketakutan mereka sendiri. Jadi manusia itu sebenarnya cenderung takut sama orang yang lebih daripada mereka. Betul. Misalnya kita punya teman nih, teman kita ternyata dia lebih jago dari kita. Sebenarnya kita punya rasa takut, ya kan? Nanti kalau dia ngapa-ngapain aku, secara psikologis gitu ya manusia gitu. Makanya kalau ada orang yang punya kemampuan kayak Lala gitu, rata-rata orang tuh dia mungkin kelihatannya tidak menjauh, tapi dalam perasaan hati dia ada rasa takut. Dan jangan deket-deket lagi. Kalau bisa jangan terlalu deket-deket gitu. Emang Kebanyakan kayak begitu. disebut jago? Ya enggak, tapi kan itu sesuatu yang di luar kemampuan orang mencerna gitu kan. Sehingga orang itu jadi punya perasaan takut, jadi berusaha menghindar gitu. Iya benar-benar. Terus ada nggak dukanya? Dengan disebut sebagai anak indigo itu maksudnya jadi masalah nggak itu? Dukanya sih sempat sedihnya waktu pas SMP yang kata aku dikeroyok 16 orang tapi aku nggak kenapa-napa. Kayak ya sedihnya itu SKUN aku sampai lecek, sampai kotor. Itu doang sih yang sedih mah. Itu cuma gara-gara karena mereka anggap kamu tuh bisa begitu-begitu gitu? Enggak, jadi itu nilai agama aku bagus waktu ngambil itu mah iri dong, bukan karena kemampuan kamu itu dong. Jadi pas lagi ngambil nilai agama itu, terus kan ada kantin gitu, warung di luar sekolah. Nah aku ke situ lah mau jajan. Disebutnya Warjo, warung hijau. Tiba-tiba wah itu salah. Langsung ditarik lah kudungan aku. Dibully. Ya, aku takbir 3 kali, habis itu udah nggak kenapa-napa. Itu mah berbeda konteksnya, berarti mereka cuma iri hati itu kan intinya. Ya gitulah. Tapi sebenarnya kan indigo sendiri itu punya banyak cabang ya. Jadi indigo tidak selalu berkaitan dengan orang-orang yang bisa lihat hantu. Betul. Balok halus saja. Jadi misalnya orang yang punya talenta nyanyinya bagus banget, itu biasanya juga kadang anak indigo juga. Gitu. Ada juga orang yang pinter banget pengetahuannya, itu biasa dibilang indigo. Jadi tidak selalu yang indigo itu selalu dikit-dikit kaitan sama hantu atau apa, enggak.
ada juga kemampuan-kemampuan yang lain gitu. Dan kalau kemampuan yang gaib itu juga banyak jenisnya. Ada yang bisa lihat masa lalu, ada yang bisa lihat cuma hantu aja. Ada bahkan yang cuma bisa lihat hantu tapi nggak bisa lindungin diri sendiri. Ada kayak gitu, ketakutan terus gitu, malah diteror gitu ya. Ada yang begitu. Nah, macam-macam lah jenisnya gitu. Kalau aku tuh apa tuh kayak gitu jenisnya? Ya, kalau Lala kan katanya lebih cenderungnya ke leluhur sebenarnya kan. Karena ada proteksi dari leluhur, ada turunan dari leluhur gitu. Jadi sebenarnya konteksnya agak berbeda sih sebenarnya. Jadi pengertian indigo di dunia barat sama indigo di Indonesia sebenarnya udah berbeda banget. Maksudnya gara-gara punya kemampuan indigo ini yang bikin kamu paling sedih. Paling sedih? Yang bikin kamu paling, aduh kayaknya kalau bisa aku nggak usah punya begini gitu. Ada orang begitu. Sebenarnya bukan. Ada nggak? Atau nggak ada? Aku nggak pernah ngerasa sedih. Cuman memang jadi seperti ini tuh aku nggak kepengen ya. Aku nggak minta. Di balik kata pandangan orang yang ngelihat, si Lala indigo nih keren, enak nih begini-gini, bisa tahu ada ini. Itu kita tuh ngejalanin karmanya leluhur. Itu berat banget. Beratnya bukan jadi indigo, tapi beratnya ngejalanin karma. Yang bener-bener mau nggak mau, bukan mau nggak mau lagi, kita harus bisa ikhlas terima kalau kita itu terlahir sebagai Lala yang modelan kayak begini, terus nanti dia jalannya bakalan seperti ini, ntar kedepannya nanti bakal dikucilkan segala macam, tuh harus terima kayak begitu. Jadi ya udah santai aja. Jadi sebenarnya kalau maksudnya yang terjadi di Lala ini sebenarnya mirip dengan mereka-mereka yang kalau di orang Tionghoa itu bilangnya tatung. Itu sebenarnya mirip karena turunan dari leluhur ya kan kebanyakan, dan yang masuk tuh kebanyakan adalah leluhur. Itu jadi sebenarnya mirip sih, cuma kan kalau mereka kena budaya Tionghoa kalau Lala kan Sunda, jadi modelnya begitu, beda gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari bentukannya, dari leluhur nih yang nurun ke cucu-cucunya nih, berarti kan mirip sama gitu ya. Sebenarnya dari situ. Jadi untung lah ya nggak terlalu banyak maksudnya drama-drama yang ini ya. Enggak sih, kalau aku malah ya nerima, malah suka. Karena dengan adanya aku seperti ini, aku tuh pernah berjanji kalau emang benar aku ditakdirkan, dilahirkan ke bumi ini untuk menjadi seorang Lala yang mempunyai kelebihan dari Yang Maha Kuasa, ya aku akan pergunakan dengan baik. Bisa nolong orang gitu ya kan. Terus jadi ini salah satu hal yang bikin aku senang. Jadi kalau ada contohnya, ada something yang ibaratnya papi kayaknya ada yang mau iniin papi deh, aku tahu gitu, aku tahu paling dulu. Jadi aku udah warning ke papi, ada something ini. Jadi ya kita udah, aku tuh salah satu orang yang bisa memagerin gitu. Jadi kalau aku mungkin nggak ngomong, ya aku nggak tahu papi udah peka duluan atau enggak. Aku lebih baik ngomong duluan walaupun papi udah tahu, tapi setidaknya apa yang papi rasa itu sama kayak apa yang aku rasa gitu. Dan kita bisa jatuhnya melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Oke. Jadi memang topik kita hari ini ya santai-santai aja ya. Supaya mungkin dari video ini bisa diambil satu hikmah buat yang nonton ya, bahwa ya kita punya kemampuan itu harus digunakan untuk membantu orang lain gitu ya. Jangan dipamer-pamerin. Ya nggak perlu dipamer-pamerin gitu ya. Jadi nanti semua akan mengalir dengan apa adanya gitu, dengan sendirinya. Tuh, jadi mungkin di lain kesempatan nanti baru bisa cerita yang lebih panjang lagi lah. Karena kalau tahu panjang ada yang protes, katanya banyak yang ngomong, panjang amat sih videonya. Kenapa ngobrol? Ya kan? Jadi sekarang nih pendek-pendek aja lah gitu ya. Kalau gitu ya. mau ngomong pendek gini, P, Y, AP, LGEP gitu kan. Oke, mungkin gitu aja ya. Jadi suka duka seorang indigo sekilas saja. Nanti mungkin
pasti banyak pengalaman-pengalaman ya. Dan kalau mau tahu pengalaman Lala, itu silakan nanti ke channel Seram Seram Midnight. Midnight. Nanti ada dicantumin di sini ya. Atau mungkin Itu kalian, banyak banget cerita-cerita gaib atau lah. mungkin istilahnya. nih fansnya dari Master Ong yang ketagihan aku di channelnya Master Ong, komen aja, komen. Ya. Ya, gitu aja sih untuk kali ini. Videonya tidak terlalu panjang ya. Semoga bisa memberikan satu inspirasi, satu apa istilahnya manfaat buat kita semua yang nonton video kali ini. Terima kasih buat Mami Lala yang sudah pinjam studionya nih. Apaan Ya. sih? Nggak jelas nih. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tuh like, share, komen, subscribe, nyalakan tombol Lonceng. notifikasinya ya. Ya. Bye bye, salam semesta.